you upgrade iman dan muhasabah diri. Tafadhol Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini tepat di penghujung tahun 2021 ya, kita bisa berjumpa dalam aplikasi Zoom ini dan mengagendakan aktivitas ya, yang ini insya Allah sebuah kemanfaatan ya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Cabang tadi bahwa harapannya kita bisa menyongsong tahun 2022 dengan semangat perbaikan ya. Nah, memang menarik saat kita ini sekarang melaksanakan kajian di akhir tahun, khususnya di malam tahun baru, yang sebagian besar orang-orang justru punya agenda ya, punya agenda baik itu keluarga, komunitas, kantor ya, sengaja menyengaja mengagendakan malam tahun baru ini. Sehingga ini sebetulnya bagus kajian ini sebagai alternatif ya. Minimal saat anak-anak kita ngajak jalan keluar gitu, malam tahun baru kita ada alasan. Abi ada kajian ya. Abi ada kajian sehingga tidak keluar mengikuti keinginan anak-anak ya. Sehingga saya juga berharap teman-teman yang tidak mengaktifkan video juga, saya berharap berhusnudzon tidak sedang jalan-jalan keluar gitu ya. Saya khawatir kita bicara tentang perayaan tahun baru yang itu adalah suatu yang banyak mubazir ya, bahkan maksiat. Ternyata misalnya yang dengerin juga sedang jalan-jalan, videonya dimatikan. Itu tidak ingin seperti itu ya. Kita coba serius untuk menyimak diskusi kita pada malam hari ini ya. Sehingga sebetulnya idealnya ini videonya dinyalain ya, sehingga kita tahu kondisi di balik layarnya sedang apa gitu. Kayaknya sedang bakar-bakar ayam gitu. Barbekyuan gitu ya, malam tahun baru. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ternyata nggak sesuai gitu ya. Harapannya seperti itu ya, harapannya seperti itu. Jadi saya berharap ini sama-sama kita coba bukan hanya memahami tapi juga mempraktekkan ya. Karena memang kondisi online seperti ini ya. Kadang cukup bergabung tanpa nyala video, kita juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Baik, tapi saya berhusnudzon lah, teman-teman di sini semua sedang menyimak, mungkin kendala sinyal dan sebagainya sehingga tidak bisa menyalakan videonya. Saya ingin berdiskusi tentang kalimat yang sederhana saja ya. Kita di malam tahun baru nggak usah bahas yang terlalu berat ya, yang sederhana saja ya. Sebuah kalimat yang ini menurut saya sangat penting ya, dikemukakan oleh Rizalul Hadis ya, seorang ahli hadis Imam At-Tirmidzi ya. Beliau menyampaikan al-imanu yaziduna wa yanqus ya. Iman itu bertambah
dan berkurang. Yaziduna bitta'ah wa yanqus bimaksiyah. Bertambahnya bertambahnya itu karena ketaatan dan berkurangnya karena kemaksiatan, ya. Ini kalimat disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Sehingga menarik saat coba kita mencoba menggali apa makna dibalik al-imanu yaziduna wa yanqus ini, ya. Ini sebetulnya menjadi sebuah gambaran. Tidak bisa kita pungkiri bahwa iman kita itu sesekali bertambah dan sesekali juga berkurang, sesekali naik, sesekali turun, ya. Naik kita, keimanan kita dengan kita melakukan berbagai aktivitas ketaatan. Turun kita dengan berbagai aktivitas kemaksiatan. Semua ada konsekuensinya. Maka juga nanti kita akan bahas di malam tahun baru ini sangat banyak kemaksiatan yang akan membuat, ya, iman kita itu terjun bebas, ya, terjun bebas. Maka kita bisa introspeksi saat ini, ya, kita introspeksi untuk bertanya kepada diri kita, apa kabar iman kita? Ya. Apa kabar iman kita saat ini? Apakah iman kita ini tumbuh dengan subur, menghijau, berbuah, atau berbunga, ya, atau tinggi menjulang, mendapatkan berkah, gitu. Atau mungkinkah iman kita ini senantiasa rapih, menebar kebaikan, ya. Atau sebaliknya, iman kita tuh diam tanpa bergerak, diam tanpa kepastian, atau iman kita bersembunyi menjadi kerdil dari amal-amal yang sudah menunggu, ya. Ini di malam tahun baru ini kita muhasabah terhadap keimanan kita, ya. Maka kita bisa melihat, ya, saat amal ibadah yang kita lakukan tak seindah dari perasaan kita di hari-hari sebelumnya, atau amal kita tidak lagi serapih dulu, atau bahkan berantakan, serampangan seadanya, nah ini harus kita introspeksi. Saat misalnya sholat-sholat wajib kita terasa menjadi beban, udah zuhur lagi, aduh kok udah asar lagi, ya. Atau bahkan kita hanya melaksanakan sholat wajib sekedar tunai kewajiban, tanpa makna, tanpa ada kerinduan, tanpa ada keinginan segera berjumpa dengan Allah, ya. Karena memang sebetulnya hakikat sholat kita ini bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Saat kita tidak ada kerinduan, pertanyakan keimanan kita. Atau saat ada kebosanan dalam diri kita, saat kita berupaya menyelesaikan 1 juz Al-Quran, ya, baru kita 5 lembar, kita sudah tengok berapa lembar lagi ini 1 juz. Berapa lembar lagi 1 juz, kita buka, nggak selesai-selesai. Rasanya lama kita menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Nah, ini tanda-tanda keimanan kita sedang terjun bebas. Atau kita mengejar khatam, ya, khatam dengan terburu-buru, ya, dengan terburu-buru. Mohon maaf sebentar, ya, ini baterainya mau habis. Siap, Ustaz. Ya, tadi bercengkrama dengan Al-Quran tidak mendapatkan kenikmatan, bahkan pengen segera, pengen cepat, pengen selesai 1 juz, pengen cepat beraktivitas lain, ya. Apalagi kalau baca Al-Qur'annya itu di handphone, ya, nggak sabar, ingin lihat WA, ingin lihat Facebook, ingin lihat Instagram, padahal belum selesai 1 juz. Bosan melaksanakan aktivitas kebaikan, buru-buru, nggak dapat makna, nggak dapat feel-nya, ya. Atau mungkin kadangkala saat ini, saat malam-malam terasa begitu dingin dan enggan kita untuk terbangun, untuk khusyuk menghadap Allah. Sholat malam hanya dikerjakan di waktu yang sangat singkat,
Yang penting saya sholat malam. Yang penting saat ditanya oleh murabi, saya melakukan sholat malam. Tanpa ada penghayatan, tanpa ada kehusuan, apalagi memurojaah hafalan-hafalan kita, ya. Atau bahkan salat-salat sunnah menjadi prioritas yang kesekian kali dibandingkan dengan prioritas-prioritas yang lain. Atau bahkan dalam ukhuwah kita, dalam bermuamalah dengan saudara-saudara kita, ya, senyuman yang tulus dianggap senyum yang sinis. Nasihat saudara kita dikira ejekan. Saran, masukan diartikan sebuah penghinaan. Ini bisa, padahal namanya iman itu bergandengan dengan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang beriman itu ditandai dengan persaudaraan. Ya. Maka kalau kita saat ini bisa bermuhasabah tentang berbagai aktivitas ibadah kita yang terasa begitu kering saat ini, segeralah kita sadar. Berbahagia saat kita segera sadar akan kekurangan kita itu. Ya. Berbahagia, ya, saat kita menyadari kekurangan tersebut. Ya. Kita sudah menyelesaikan tahun 2021. Mari evaluasi keimanan kita. Jika kita terdapat keringnya iman, malasnya ibadah, bosannya bertilawah, ayo kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya. Coba kita hitung amal-amalan kita, ya. Dan jika memang ini kurang, segera kita istighfar. Basahi lisan kita ini dengan beristighfar kepada Allah, ya. Rendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah. Tundukkan wajah kita, dihiasi dengan penyesalan di hadapan Allah. Ya. Jika kita sadar iman kita sedang yangkus, sedang turun karena kedurhakaan, karena kemaksiatan, karena kelalaian yang kita lakukan, ya Rabb, ampuni hambamu ini. Jika kita sudah sulit menangis di hadapan Allah, saat kita melantunkan doa-doa kita di hadapan Allah, sulit untuk keluar air mata kita, istighfarlah kepada Allah. Mohon ampun atas segala dosa. Mungkin kemaksiatan kita yang membuat air mata ini sulit untuk keluar. Mungkin kelalaian kita yang membuat hati kita ini terlalu beku dan sulit untuk menerima nasihat dan menyadari kesalahan. Panjatkan ampunan kita kepada ya Rob, ya Allah, ampuni dosa hambamu ini. Kembalikan semangat iman, kembalikan semangat ibadah, kembalikan nikmatnya kita bertilawah, kembalikan kebahagiaan kita berukhuwah. Minta mohon kepada Allah. Mungkin karena kelancangan-kelancangan kita yang kadang berani melalaikan perintah-perintah Allah. Yang kadang kita dihadapkan dua jalan, fujuraha wa taqwaha. Kadang kita tergoda dengan fujur, ya. Jalan takwa yang kita abaikan, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga makna dari yaziduna wa yanqus, bertambah dan berkurang, itu benar-benar kita coba pahami dan introspeksi dalam diri kita, ya. Introspeksi dalam diri kita. Karena memang terutama di pergantian tahun ini kan berbicara tentang waktu. Allah senantiasa mengingatkan kita tentang waktu, ya. Wal ars, ya. Wal lail, wal duha. Banyak Allah bersumpah dengan makhluknya berupa waktu, ya. Waktu ini sangat penting, ya, sangat penting bagi kita. Maka pergantian tahun ini pun harusnya menjadi momentum kita muhasabah dan perbaikan keimanan kita ke depan, ya. Maka saya mengajak kepada, ya, diri saya pribadi dan teman-teman semua, ya, coba perhatikan tentang aktivitas ibadah kita, ya. Coba kita telusuri satu persatu tentang ibadah kita, ya.
Kalau dirasa kita belum optimal, saatnya kita upgrade keimanan kita, ya. Kita upgrade keimanan kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengupgrade keimanan kita, ya, keimanan kita. Sebetulnya berkenaan dengan bertambahnya iman juga Allah isyaratkan tuh dalam surah Al-Fat, ya, ayat keempat saat Allah berfirman, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imani." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, ya. Dan juga kalau kita perhatikan dalam surah Al-Anfal, ya, ini salah satu cara kita untuk meningkatkan keimanan diisyaratkan dalam surah Al-Anfal, ya. Salah satunya adalah dengan membaca, mentadaburi, merenungkan dan memikirkan isi kandungan Al-Qur'an Karim, ya. Membacanya, mentadaburinya, memahami tafsirnya, mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari Al-Quran, itu bisa menjadikan iman kita kuat dan bertambah. Makanya dalam surah Al-Anfal ditegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetar hati-hati mereka. Karena keimanannya itu mereka gemetar disebutkan nama Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, maka bertambahlah iman mereka. Jangan sampai ayat-ayat berlalu begitu saja tanpa mempertebal keimanan kita. Dan kepada Rabb mereka itulah mereka bertawakal. Coba kalau kita kaji Al-Qur'an, ya, setiap ayat kita ulang-ulang mentadaburnya, selalu kita mendapatkan inspirasi baru. Ayat yang sama kita kaji, kita perdalam, kita tadaburi, selalu kita mendapatkan inspirasi baru dan menambah keimanan kita. Jadi tidak ada habisnya inspirasi dalam Al-Qur'an untuk kita. Tidak ada habisnya Al-Quran meningkatkan keimanan kita setiap kita baca dan kita paham. Ya, tentunya bukan hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar dipahami, ditadaburi. Bukan hanya sekedar baca terjemah, tapi baca tafsirnya sebetulnya kita paham. Bagaimana asbabun nuzulnya ayat tersebut, bagaimana peristiwa yang terjadi saat ayat itu turun, apa yang dimaksudkan oleh Allah, bagaimana pendapat para mufassir, sehingga itu bisa benar-benar meningkatkan keimanan kita. Jadi yang pertama untuk meningkatkan keimanan adalah membaca, mentadaburi, merenungkan, memikirkan isi kandungan Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa kita mengenal dan memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Ini penting. Karena gini ya, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita mencintai pasangan kita, istri kita, kalau kita tidak mengenal karakter kebaikan-kebaikan pasangan kita? Bagaimana mungkin kita bisa menghormati guru kita jika tidak kita memahami kebaikan-kebaikan yang ada pada guru kita? Begitu juga Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya jika kita tidak mengenal Allah? Cara untuk mengenal Allah dengan memahami Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah. Ya, kita kenali, kita pelajari, ya, apa yang dimaksud Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghani, ya, dan lain sebagainya. Kita pelajari satu persatu. Dan juga sifat-sifat Allah. Dengan memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, kita bisa mengenal, ya, mengenal secara mendalam, ya, bagaimana Allah berkehendak untuk makhluknya,
yaitu kita sebagai manusia, dan akan lahir kecintaan kita kepada Allah. Salah satu contoh saat kita mencoba mempelajari tentang Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman yang diberikan kasih sayang oleh Allah, ya, diberikan penghidupan oleh Allah. Orang yang bermaksiat juga tetap diberikan penghidupan oleh Allah. Bagaimana Allah sangat menjaga, ya, hambanya, ya, apalagi yang taat kepadanya. Kita pelajari Ar-Rahman Ar-Rahim, luar biasa, itu bisa membangkitkan kecintaan kita kepada Allah. Ya. Karena gini, dengan mengenal Allah, dengan mengenal Rabb, ya, kita dengan pengetahuan yang hakiki, maka kita akan terselamatkan dari godaan-godaan setan yang ingin mencelakakan kita. Ya. Karena kita akan selalu dinaungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita. Dan orang yang mengenal, jadi orang hamba itu mengenal Allah dengan jalan yang benar, dia termasuk orang yang paling kuat imannya dan ketaatannya. Orang yang paling kuat imannya itu orang yang paling takut kepada Allah. Makanya Allah tegaskan tuh, innama yakhshallahu min ibadina min ibadihil ulama. Ya. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya hanyalah ulama, orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Yang ketiga, cara kita mengupgrade keimanan kita yaitu dengan mempelajari sirah nabawiyah, mengamati, memperhatikan, dan juga mengambil inspirasi, ya, dari perjalanan Rasulullah dan sifat-sifat baik yang ada pada Rasulullah. Ya. Dengan kita menapaktilas saja, ya, napaktilas saja bagaimana Rasulullah memulai dakwah dengan berbagai rintangan dan ujian, ya, dan dengan kesabaran, ketabahannya, ya, ini bisa memperkuat keimanan kita. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, dari sini kalian mengetahui sangat pentingnya seorang hamba untuk mengenal Rasul dan apa yang dibawa baginda, dan membenarkan pada apa yang Rasulullah kabarkan serta mentaati apa yang diperintahkan. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mentaati dan meneladani Rasul jika kita tidak mengenal pribadi Rasul? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai, mengagumi, mengidolakan Rasul jika kita tidak pernah mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Rasulullah? Maka ini menjadi hal yang terpenting, ya, saat kita coba senantiasa menggali dan mempelajari akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasul. Dan Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan, ya. Akhlak itu Quran yang berjalan, sehingga tidak ada yang patut kita teladani kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sehingga gini, ya, saat kita melihat bagaimana Rasul untuk mempertahankan keimanan dan mendapatkan ujian-ujian yang berat dari orang-orang kafir, terus kita akan melihat, oh, kita belum seberapa, ya, dengan Rasul. Rasul itu luar biasa dengan berbagai amal ibadahnya. Beliau pun senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Ini menjadi perenungan juga bagi kita. Ya. Selanjutnya, yang berikutnya, cara kita mengupgrade keimanan kita dengan mencoba mempelajari juga tarikh atau perjalanan hidup para sahabat. Ya, mungkin kalau jauh nih, Rasul kok kayaknya kita terlalu jauh nih, ya. Walaupun seharusnya nggak boleh gitu, ya. Tetap kita mencoba untuk meneladani. Nah, kita lihat bagaimana jejak para salafus saleh dan para sahabat. Kita baca, kita pelajari, ya. Kalau misalnya kita mau melihat bagaimana para sahabat mempertahankan keimanan, contoh yang sangat kita kenal, ya, peristiwanya yaitu Bilal bin Rabah. Ya.
bagaimana untuk mempertahankan keimanan ditindih dengan batu yang besar, ya, tindih dengan batu yang besar, ya. Dan di alasnya itu pasir yang begitu panas, ditindih, ya, disiksa, ya, lalu dipaksa untuk keluar dari agama Islam, tapi lihat jawabannya, ahadun ahad, ahadun ahad. Coba kita introspeksi diri kita. Kalau kita jadi Bilal bin Rabah, apakah kita akan sekuat dia mempertahankan keimanan, ya, dibakar di pasir yang begitu panas? Itu kalau di Saudi itu, ya, di Mekah, kalau pas sangat panas, musim-musim panas katanya telur aja bisa matang tuh, ya, pasirnya itu. Kalau kita jalan tuh bisa melepuh kaki kita itu. Ini Bilal bin Rabah dibuka bajunya, ditelentangkan, ditindih batu besar. Dan apa yang dia ucapkan? Ahadun ahad. Ya. Saya berpikir, saya pribadi berpikir, kalau saya mengalami hal ini, belum tentu saya kuat gitu, ya. Khabbab bin Arat itu dipanggang, ya, dibakar gitu, ya, sampai menetes dari tubuhnya itu cairan yang memadamkan api yang membakarnya, lah, ya. Keluarga Ammar bin Yasir dikubur hidup-hidup tuh, disisakan hanya kepalanya saja. Abu Jahal disiksa. Bahkan ibunya Sumayyah menjadi syahidah pertama, ya. Di depan mata, ya, keluarga Yasir, di depan mata, ya, ibunya ditusuk oleh Abu Jahal. Kita mungkin belum tentu sekuat itu. Coba lihat peristiwa Isra Mi'raj itu menguji keimanan. Itu peristiwa yang menguji keimanan. Lihat, saat Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ya, bahkan sebelumnya disampaikan kepada Abu Jahal, bahwa dia baru saja melakukan perjalanan, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, pulang lagi subuh, sebelum subuh sudah nyampe di Masjidil Haram. Bayangkan. Saat ini saja jika ada orang yang mengatakan seperti itu, mungkin kita nggak percaya gitu, ya, walaupun teknologi sudah sangat canggih gitu, ya. Mungkin kita nggak percaya, apalagi di saat itu yang perjalanan dilakukan oleh kuda saja, bolak-balik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bisa sebulan, ya, pulang pergi itu bisa sebulan. Ini Rasulullah mengatakan, saya semalam Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, turun lagi, kembali lagi ke Masjidil Haram. Itu para sahabat saya itu juga sebagian bimbang. Benar nggak nih Nabi kita nih sampai ngomong seperti ini, benar nggak? Tapi lihat, saat Abu Bakar mendapatkan informasi ini, kata Abu Bakar, aku akan senantiasa mempercayai Nabi Muhammad, kata Abu Bakar. Bahkan jika aku melihat dinding ini warna putih dan Nabi Muhammad mengatakan dinding itu hitam, aku akan percaya bahwa itu adalah hitam, walaupun matanya melihat itu putih. Bayangkan keimanan Abu Bakar. Maka pantas jika Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan setiap perkataan Rasul, ya. Saya berpikir kalau saya pada kondisi seperti itu, ya, pada kondisi sahabat saat itu mendengar informasi Rasulullah, belum tentu saya ini termasuk orang yang yakin gitu, ya. Bersyukurlah kita ini sekarang hidup di zaman saat ini, gitu. Tidak diuji dengan ujian-ujian yang berat seperti para sahabat. Maka sangat penting saat kita mempelajari tarikh perjalanan para sahabat, ya, bagaimana para sahabat mempertahankan keimanannya, ya, itu menjadi pelajaran penting bagi kita tuh. Oh, kita ini belum apa-apa, ya, mendapatkan tribulasi, tekanan gitu, ya, pekerjaan begitu berat gitu, ini belum apa-apa kalau dibandingkan para sahabat, ya. Dakwah kita ini belum pernah dilemparin orang. Rasulullah berdakwah ke Taif, pulangnya dilemparin. Teriakin gila, dilemparin, kakinya berdarah-darah. Kita mungkin belum pernah, ya. Belum pernah dakwah sampai diusir, dilemparin, belum pernah. Alhamdulillah. Ini sebetulnya kalau kita baca bagaimana peristiwa perjalanan para salafus salih dalam mempertahankan iman, itu akan membuat iman kita juga semakin kuat, ya. Nah, ini hal yang sangat penting juga untuk senantiasa kita lakukan, yaitu membaca perjalanan
sejarah para sahabat ya. Yang berikutnya cara kita juga untuk mengupgrade keimanan kita yaitu dengan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ya. Itu kalau kita perhatikan surah Al-Imran ya, saat Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, berisan dengan waktu juga, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya. Di ulil albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal. Bukan hanya berakal tapi menggunakan akalnya. Menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bukan hanya sekedar punya akal. Tapi akalnya itu difungsikan, ya, difungsikan untuk mentafakuri apa-apa yang Allah ciptakan. Nah ini saat kita mentafakuri penciptaan Allah, ini akan menaikkan keimanan kita, ya. Kita melihat bagaimana ini langit ini nggak ada tiangnya tapi bisa kokoh. Ini kalau bukan zat yang maha hebat, yang maha perkasa, nggak bisa itu. Ya, langit tanpa ada tiang bisa berdiri kokoh, melindungi bumi dari cahaya matahari yang kalau tidak ada lapisan-lapisan langit itu bisa membahayakan makhluk yang ada di muka bumi. Ini luar biasa gitu. Ya. Padahal kita kalau mau bikin rumah aja pakai cor gitu tiangnya, cakar ayam dan sebagainya. Ini nggak ada tiang ini, luar biasa gitu ya. Gunung begitu kokohnya, lautan sebagainya. Ini kalau kita mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah itu akan membangkitkan keimanan kita. Ya Allah, begitu kecilnya kita, begitu kecilnya hamba-Mu ini. Ya. Dengan kita mentafakuri ciptaan Allah itu merendahkan kita di hadapan Allah dan mengusir kesombongan diri kita. Kalau kita sekarang merasa hebat, merasa pintar, merasa menguasai, saat kita mentafakuri, wah ya Allah, begitu kecilnya hamba-Mu ini. Ya, mengusir segala kesombongan yang ada dalam diri kita. Dan bahkan dilanjutkan kan di ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Yang ingin saya garis bawahi saat di akhir ayat, maka di ayat saat dikatakan ya Tuhan kami Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua penciptaan Allah yang ada di muka bumi dan langit enggak ada yang sia-sia. Jangan pernah kita berpikir ngapain Allah ciptakan semut, ngapain Allah ciptakan lalat, ngapain Allah ciptakan nyamuk. Nggak ada yang sia-sia. Banyak orang yang kaya gara-gara nyamuk, ya, bikin pabrik obat nyamuk, ya, penelitian, profesor, bahkan di tempat saya di Tanjung Puting ada profesor dapat gelar profesornya hanya meneliti orang hutan, ya, orang hutan diteliti terus itu sampai dia dapat gelar profesor Beirut, ya, yang punya Taman Nasional Tanjung Puting, ya. Itu dia hanya meneliti itu. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia penciptaan Allah. Jangan kita ngapain Allah ini bikin kecoa, menciptakan semut ini mengganggu saya. Ternyata itu kecoa itu bikin orang kaya itu. Ya. Orang meneliti bagaimana cara mengusir kecoa, ya, dengan berbagai penelitiannya dan akhirnya dapat uang dari situ. Ini nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Tinggal bagaimana kita mentafakurinya, merenungkannya. Nah, ini membuat keimanan kita bertambah seharusnya. Ya. Dan yang juga terpenting adalah cara mengupgrade keimanan kita. Kita berusaha melakukan semua amal tersebut, ya, dengan jiddiyah, dengan kesungguh-sungguhan, ya. Usir kemalasan, lawan keengganan, ya.
Karena memang itu bisikan setan. Baru 2 lembar baca Al-Quran, udah, kamu udah terlalu alim kamu itu, kata setan. Lihat tuh teman kamu main game, kamu udah 2 lembar, udah hebat kamu itu. Setan bermain seperti itu. Usir itu, enggak, saya harus selesai 1 juz, ya 1 kali duduk, ya. Jadi harus dengan jidiyah, dengan kesungguhan. Karena amal ibadah itu, ya, pahalanya itu berbanding lurus dengan pengorbanan kita, ya. Dengan kesungguhan kita itu berbanding lurus. Pahala yang kita dapatkan, sama-sama orang itu sholat, sama-sama orang itu puasa, sama-sama orang itu berzakat, ya, akan berbeda pahalanya di sisi Allah tergantung dari tadhiyah dan kesungguhannya. Saya pernah ilustrasikan tuh. Orang yang punya penghasilan 10 juta, dia berinfak 500.000, dengan orang yang punya penghasilan 3 juta, berinfak 100.000, beda gitu ya. Nah, orang punya 20 juta gajinya, infak 1 juta, enteng saja. Tapi orang yang punya gaji 3 juta, itu sudah untuk biaya rumah, biaya kontrakan gitu ya, terus susu anak, sekolah, cicilan tiap bulan, masih dia berinfak 200.000. Wah, itu luar biasa gitu ya. Dia mengorbankan kepentingan dirinya untuk berinfak. Jadi yang dinilai itu kesungguhannya, tadhiyah, pengorbanan, dan jidiyah, kesungguh-sungguhan. Jadi dalam beramal itu yang terpenting adalah kita harus bersungguh-sungguh. Karena gini, saat kita bisa mengusir keengganan, kemalasan untuk melakukan ibadah tadi, ya, yajidu, bertambah iman kita karena ketaatan. Paksakan kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu akan berimbas kepada naiknya keimanan kita, ya. Sehingga orang-orang yang sudah berhasil mendobrak kemalasan, ya, dengan kesungguhan, dengan pengorbanan dan keikhlasan, yang terpenting itu, ya. Dengan keikhlasan, dia akan merasakan manisnya iman, ya. Manisnya iman. Apa ciri-ciri kita sudah berhasil mengupgrade keimanan kita nih? Berhasil kita mengupgrade keimanan kita dan merasakan manisnya iman, apa? Barometernya. Barometernya apa? Jika mata antum itu mudah menangis saat menyadari kesalahan di hadapan Allah, ya, bukan menangis saat ada masalah gitu ya. Baru ada masalah nangis, bukan. Tapi saat kita menyadari kesalahan kita, berdoa di hadapan Allah, kita mudah keluar air mata. Itu kita merasakan manisnya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, merasakan manisnya iman itu jika antum terlewat ibadah sunnah, antum merasa menyesal, itu antum merasakan manisnya iman. Kalau antum terbiasa untuk qiyamul lail, tahajud, ya, setiap malam, lalu tiba-tiba kelewat 1 malam tuh, ya, karena terlalu tidur larut malam, ya, lembur dan sebagainya, ya. Lalu kita bablas bangun pas azan, ada rasa menyesal dalam diri kita. Ya Allah, malam ini kok saya nggak qiyamul lail. Malam ini saya nggak sempat murojaah hafalan saya dengan tahajud. Nyesel rasanya tuh. Pagi-pagi, aduh, gelisah, nggak tenang. Saya ditanya, kenapa? Aduh, pokoknya saya nggak tenang. Nah, kalau antum nggak tenang karena meninggalkan ibadah sunnah, antum sudah merasakan manisnya iman, ya. Dan antum juga akan merasakan ini yang kedua. Yang ketiga, antum merasakan manisnya iman saat antum tergelincir melakukan maksiat, kesalahan, antum merasa paling berdosa gitu ya. Kok saya bisa-bisanya melakukan itu? Kok saya bisa-bisanya melakukan kesalahan? Ya Allah, mohon ampun, taubat gak selesai-selesai. Itu antum merasakan ini. Ya. Maka ada kaidah gini. Kelalaian orang soleh ya, itu bisa berupa kebaikan orang yang awam. Contohnya gini, antum biasa qiyamul lail, kelewat 1 malam, rasanya bersalah. Tapi kalau orang awam, dalam seminggu dia berhasil 1 kali qiyamul lail, merasa, alhamdulillah, malam ini saya tahajud, gitu ya. Kualitasnya beda, gitu ya.
Nah, antum akan dianggap tadi apa yang sudah kita bahas cara mengupgrade keimanan itu ya. Dan salah satu barometer keberhasilannya kalau gitu, antum mudah menangis, antum merasakan menyesal jika tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah, antum merasa berdosa melakukan kemaksiatan yang kecil, ya mungkin dianggap sepele sama orang lain itu bukan dosa, biasa aja, tapi bagi kita ini sebuah beban dalam kehidupan. Selanjutnya, saya sampai jam berapa nih dulu, Pak MC? Sampai 20.45, Ustaz. 2 menit lagi. 20.45 ya? Masya Allah. Oke. Oke, saya singkat saja. Karena memang ini perlu saya sampaikan tentang muhasabah. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandun nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, ini yang penting. Wal tandun nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Berarti ini muhasabah. Memperhatikan apa yang sudah dilakukan. Menghitung, muhasabah itu artinya kan perhitungan. Menghitung-hitung apa yang sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Untuk apa? Untuk hari esok. Sebagian ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud hari esok ini untuk akhirat. Jadi kita bermuhasabah, menghitung-hitung amalan yang sudah kita perbuat untuk persiapan akhirat, ya. Untuk persiapan akhirat, ya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nggak bisa Allah itu, ya, nggak bisa Allah itu, ya, terlalaikan dengan aktivitas kita. Pasti Allah itu tahu apapun yang kita lakukan, ya. Nah, ini ayat berkenaan dengan muhasabah, ya, memperhatikan apa yang sudah kita perbuat. Ya. Bahkan Umar bin Khattab itu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, ya, sebelum kamu dihitung di yaumil hisab. Ya. Sering-seringlah bermuhasabah, menghitung amal-amalan kita sebelum nanti benar-benar kita diperhitungkan amal kita di yaumil hisab. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, ya. Ya, ini penting, ya. Maka ini menjadi hal yang urgen juga saat kita senantiasa bermuhasabah. Lakukan itu bisa setiap hari, antum saat qiyamul lail, di akhir qiyamul lail antum bermuhasabah, bisa pekanan setiap hari Jumat misalnya. Juga antum bermuhasabah, ya. Bisa bulanan selesai antum melakukan ayamul bid gitu, ya. Antum juga bermuhasabah. Bisa tahunan saat bulan Ramadan dan sebagainya, ya. Ini penting, ya. Nah, kenapa muhasabah itu penting? Karena memang ini tanda orang yang bertakwa itu adalah senantiasa bermuhasabah, ya. Tanda orang yang bertakwa. Makanya di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya. Bertakwalah kepada Allah. Ciri orang bertakwa itu adalah bermuhasabah, ya. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya. Nah, itu. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah senantiasa muhasabah diri, ya. Nah, yang kedua, pentingnya muhasabah karena hasil dari muhasabah itu adalah sebuah pertaubatan. Hasil muhasabah. Setelah kita merenung, menghitung, menyadari banyak kesalahan, kan akhirnya ada pengakuan. Ada pengakuan, rasa sesal atas apa yang sudah dilakukan, maka nanti ada pertobatan. Nah, padahal pertobatan itu adalah sebuah jalan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, bersegera untuk meminta taubat kepada Allah sebagai Tuhanmu, ya. Dan janji Allah, kita akan dimasukkan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini hal yang menjadi
sebuah motivasi saat kita senantiasa bermuhasabah itu akan mengantarkan kita kepada pertaubatan. Taubatan nasuha itu diawali dengan penyadaran bahwa kita pernah sudah melakukan kesalahan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Ya, semoga ini menjadi motivasi kita bersama untuk mengupgrade keimanan kita, muhasabah diri kita, dan menyongsong hari-hari yang mendatang dengan semangat perbaikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz.